Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin muslimat, pencinta syarhil Quran yang kami hormati. Berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat, negara kita Indonesia tercinta ini berada pada wilayah area disaster, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi dengan berbagai fenomena alam seperti bencana alam dan pemanasan global yang terus meninggi. Hadirin, sejalan dengan ini, kini Ibu Pertiwi sedang menangis. Putra-putri negeri bersedih hati. Duka, lara dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan munculnya deretan musibah alam yang bertubi-tubi. Kebakaran hutan terus terjadi. Banjir terus menimpa negeri ini. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hadirin, tanah Minang diguncang bencana, mulai dari lahar dingin memporak-porandakan tanah datar dan sekitarnya, hampir mengorbankan 70 orang jiwa. Banjir dan tanah longsor menutup akses ke ibu kota. Semua itu disebabkan dosa dan kesalahan kita. Itulah, hadirin, potret buram bencana yang kita hadapi. Untuk itu, membangun ketaatan dalam pencegahan bencana adalah tema syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan ulah tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang berbahagia, dalam ilmu balaghah ayat tersebut termasuk ke dalam khabari tentang kerusakan bumi sebagaimana tersirat dalam kalimat Zuharal fasad, telah tampak kerusakan, sedangkan yang dimaksud al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sawbuni dalam Syafatut Tafasir. Sedangkan Imam Al-Baghdawi jilid 2 halaman 442 baris ke-11 mengatakan bahwa kerusakan tersebut terjadinya kelaparan, Timbulnya kebakaran, Munculnya banjir bandang dan tanah longsor, bahkan lenyapnya keberkahan di muka bumi ini disebabkan kemaksiatan manusia. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 4 halaman 236 menjelaskan bahwa kerusakan tersebut fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Kerusakan di darat berupa gempa bumi, terjadinya tanah longsor, pencemaran lingkungan, menipisnya lapisan ozon. Sedangkan kerusakan di lautan, rusaknya ekosistem sebagaimana dampak dari penurunan mutu lingkungan. Kenapa kerusakan tersebut bisa terjadi, hadirin? Jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Hadirin, di abad modern sekarang ini, orang-orang berlomba menciptakan senjata paling sempurna, mulai dari senjata gas air mata, senjata AK-45, senjata nuklir, hingga senjata biologis yang dapat menghasilkan racun yang tidak hanya membunuh jutaan manusia, tapi juga menghancurkan alam raya, tapi juga merusak ekosistem yang tidak berdosa. Hadirin, bahkan di waktu tidak berperang pun, alam masih menjadi korban kerusakan ulah tangan jahil manusia yang bertingkah brutal, yang bertingkah tidak senonoh terhadap alam ini. Gunung-gunung digunduli, hutan-hutan dihabisi, bahkan sungai dan air pun dicemari. Akibatnya bencana terus terjadi, banjir terus menghiasi berita TV, tanah longsor memporak-porandakan negeri ini, gempa bumi melulantahkan ibu pertiwi yang membuat rakyat miskin, sengsara, tersiksa, hingga menderita tiada tara. Nauzubillah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi Al-Quran dalam persoalan kali ini? Sebagai jawabannya, Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan sempurna. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat tadi sebagai landasan sosiologi dalam upaya pencegahan bencana serta larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan upaya berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap supaya kita terhindar dari bencana ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan setidaknya ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagi seluruh rakyat Indonesia timbulkan kesadaran dalam pencegahan bencana. Yang kedua, pada perusahaan-perusahaan industri besar yang menghasilkan limbah lebih bersikap hati-hati terhadap lingkungan. Yang ketiga, pada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tindak tegas, maka tumpaskanlah para perusak hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Langkah tersebut bisa terjadi, hadirin. Kami yakin alam semakin subur, Indonesia semakin makmur dan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarahan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Wahai pemuda harapan bangsa, Wahai pemudi sunting negara, Wahai umat harapan agama, timbulkan kesadaran dalam pencegahan bencana. setuju? Syukran alal muslimin wal muslimat, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.